baik hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Terima kasih Genoveva and Friends. Waduh, ini susah banget namanya ya. Oke, manusia kuat. Kuat kan hari ini, tetap sehat, tetap bersemangat. Luar biasa loh. Ini menghadirkan Mbak Im Wong juga untuk keyboardisnya. Oke, saya menyapa pemirsa terlebih dahulu yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali tentunya di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik. Dan tentu saja Ranah Publik kali ini bersama Dinkes, DIY dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah pemirsa, sederet kasus gagal ginjal akut pada tahun 2022 lalu memang terjadi. Ini khususnya di awal Januari 2022 hingga Oktober 2022. Ada data sekitar 13 pasien gagal ginjal akut dan juga para pasien ini didominasi oleh balita. Apalagi di Indonesia, penyakit gagal ginjal akut ini juga menjadi penyebab kematian nomor 10. Dan ini tentu saja penting bagi masyarakat untuk lebih sadar menjaga kesehatan agar tidak terjadi gagal ginjal. Kita akan membahasnya selama kurang lebih 1 jam ke depan, bagaimana nantinya kita bisa mencegah gagal ginjal dengan perilaku hidup sehat. Ada 2 orang narasumber yang nanti akan berbincang dan juga berdiskusi bersama dengan saya di sini. Langsung saja saya ingin memperkenalkan. Yang pertama, beliau ini adalah Ketua Korwil Pernefri Yogyakarta dan Dr. Iri Kuswadi, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Vinasim.
Dokter Iri, kabar baik? Ya, baik. Oke, terima Mbak Tika. kasih Ya. untuk kehadirannya di sini. Kemudian juga terima kasih untuk Bapak Haji Kuswanto SIP selaku anggota DPRD DIY juga yang sudah berkenan hadir di studio TVRI Yogyakarta. Iya. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat sore untuk Oke, kita baik. semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini langsung saja kita akan berdiskusi sebelum nanti ke Pak Kus, saya ke Dokter Iri terlebih dahulu ini terkait penyakit gagal ginjal yang ada di Indonesia dan kita akan lebih spesifik lagi di daerah istimewa Yogyakarta nih Dok. Bisa dijelaskan seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Tika atas pertanyaannya. Memang di Indonesia itu hampir 15 juta setiap tahunnya itu menderita gangguan ginjal kronik yang istilahnya dengan chronic kidney disease ya, penyakit itu memang banyak terjadi pada orang dewasa. Itu hampir usia 35 tahun sampai 65 tahun ke atas itu hampir 80% terjadi pada orang umur tersebut. Di mana pada pasien dengan gangguan ginjal itu hampir pasien itu 70% itu di Indonesia itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti pada gangguan ginjal itu tersebut. Sehingga diperlukan mengetahui pemahaman apa yang harus diketahui. Di mana pada penderita dengan gangguan ginjal kronik ini pada orang dewasa itu hampir menempati nomor 8 kematian yang terbanyak oleh karena gangguan ginjal. Jadi penyebab pada orang dewasa sebenarnya pada gangguan ginjal itu yaitu pertama oleh karena hipertensi. Jadi hampir 40% di Indonesia. Sedangkan kalau di negara barat hampir 50% oleh karena diabetes. Yang kedua yaitu oleh karena gangguan ginjal yang disebabkan oleh diabetes itu hampir 35%. Jadi kalau ingin tahu bagaimana supaya tidak terserang gangguan ginjal, di mana pada ginjal itu harus diobati mengenai hipertensi dan diabetes. Oke, baik. Ini menarik sekali nih Dok. Ini kan khusus untuk yang 35 tahun ke atas, khusus yang dewasa ya. Ini yang menarik juga tahun 2022 kemarin kan juga terjadi gagal ginjal akut pada anak-anak. Nah itu sebenarnya penyebabnya apa sih? Apakah memang benar dari obat-obatan sirup yang diberikan oleh dokter anak ini kepada anak-anak yang sakit seperti itu? Memang betul. Kalau pada anak-anak itu biasanya kandungan obatnya itu analgetik, antipiritik gitu. Jadi yang aman sebenarnya sistenol. Tapi ada obat-obat yang penurunan panas dan juga menurunkan rasa nyeri. Yaitu yang diberikan kepada anak yang dinamakan dengan golongan NSAID. Apa itu golongan NSAID? NSAID golongan non-steroid untuk inflamasi pada anak. Nah, ini yang kadang-kadang itu akan memberikan pada anak itu nefrotoksik. Jadi meracuni tubuhnya anak itu sendiri gitu. Termasuk kayak semacam paracetamol, ibuprofen itu juga termasuk dalam yang golongan tersebut atau gimana? Yang saya tahu itu golongan paracetamol itu aman gitu. Pada orang dewasa itu paracetamol itu bisa dipakai 4 kali 500 miligram. Tapi maksimalnya dalam suatu penelitian itu dosis sampai 5.000 pun 6.000 pun pada orang dewasa paracetamol itu bisa diberikan. Jadi aman sekali untuk pada penderita dengan yang nyeri-nyeri. Tapi pada orang dewasa, pada orang yang nyeri, golongan NSAID itu memang anti nyeri, anti inflamasi. Tetapi kalau diberikan di masyarakat tuh kelihatannya itu hasilnya baik, cespleng gitu istilahnya. Langsung terlihat hasilnya begitu Dok? Langsung bisa terlihat, tapi jangan lupa obat itu akan menimbulkan side effect pada lambung, tensi, maupun terhadap ginjal. Jadi dia nefrotoksik. Jadi hati-hati pada pasien yang golongan NSAID. Oke, ini artinya juga sebenarnya tugas dari dokter juga untuk memberikan pemahaman begitu kepada para pasien ya. Iya benar gitu. Nah, saya ke Pak Kus nih. Bapak, kalau kita melihat kemarin ada kasus gagal ginjal yang terjadi nih, Indonesia kan sempat ricuh seperti itu. Dari tanggapan Bapak sendiri dari Dewan sendiri bagaimana khususnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Tika.
berkaitan dengan tadi yang disampaikan. Tadi Dr. Iri Kuswadi sudah menyampaikan bahwa masyarakat kita itu kan istilahnya buta masalah bagaimana berkaitan dengan ginjal. Betul. Atau organ-organ tubuh yang lain. Nah ini kan tugasnya sekarang di Dinas Kesehatan dalam hal ini. Lihat Dinas Kesehatan itu tidak henti-hentinya, harapan kami selaku Dewan Wakil Rakyat memberi pemahaman edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan gangguan ginjal tadi yang menjadi Bu Mbak Artika sampaikan tadi, sehingga betul-betul masyarakat tahu dan bisa menjaga kesehatan, selalu istilahnya konsultasi dokter misalkan seperti itu. Oke, kemudian kalau dari pengawasan legislasi, kemudian juga penganggaran terkait kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sendiri bagaimana sih Pak? Loh, kalau pengawasan kita laksanakan memang Dewan itu ada 3 fungsi ya Mbak ya. Fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Ya, pengawasan terhadap kinerja eksekutif itu seperti apa yang sudah dilaksanakan, sudah kita istilahnya kita rakerkan dengan legislatif itu dilaksanakan atau tidak. Itu pengawasan sampai ke sana. Terus pembuatan perda itu memang tugas kami dengan eksekutif. Yang ketiga masalah penganggaran. Baik. Dan tentu saja berkaitan dengan tadi masalah gagal ginjal yang terlalu tinggi di DIY khususnya. Nah ini tentu saja kami sebagai wakil rakyat, Dewan itu sebagai wakil rakyat mendorong penganggarannya untuk istilahnya berkaitan dengan banyaknya gagal ginjal itu untuk mensosialisasikan dengan dukungan dana tersebut dari APBD. Oke, strategi apa juga yang mungkin juga sudah dilaksanakan seperti itu agar tentunya bisa menekan nih Pak angka kasus yang ada saat ini nih Pak? Iya, jadi strategi sekarang ini kan sudah dilaksanakan yang namanya Germas Mbak. Oke. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Betul. Nah ini terus dilaksanakan terus, kita dorong terus sampai ke tingkat bawah Mbak. Sehingga kesadaran masyarakat untuk kesehatan apapun kesehatannya itu betul-betul bisa dipahami masyarakat. Ya. Termasuk pada sore hari ini juga sosialisasi pada masyarakat. Iya betul. Nah, betul. Ini saya mendukung sekali program dari Dinas Kesehatan lewat Bapelkes lah. Gitu. Ya, seperti itu Mbak Artika. Oke baik. Nah Dokter Iri, memang kesadaran masyarakat sampai dengan saat ini seperti apa sih Dok agar kita ini bisa untuk selalu hidup sehat? Karena kan dari gaya hidup pun juga merupakan salah satu faktor juga yang nantinya bisa pemicu untuk menyebabkan gagal ginjal. Andai kata nih misalnya kurang minum air putih itu juga bisa menjadi salah satu penyebab juga nggak sih Dok? Iya, bisa juga. Jadi tubuh itu memerlukan air itu untuk bisa diminum itu kurang lebih 1.500 cc atau sampai 2.000 per hari. Jadi kalau dia minum berlebihan, dia justru akan memperberat fungsi ginjal. Berarti salah dong. Kalau misalnya ada yang bilang harus banyak minum air putih seperti itu Dok? Tidak demikian ya. Jadi apapun yang berlebihan itu sebenarnya tidak boleh. Gitu. Yang kurang pun itu tidak boleh. Nah, itu yang filosofi harus difahami. Sebab kalau itu minumnya terlalu banyak, beban apalagi dia punya jantung, dia akan lebih berat lagi. Apalagi dengan ginjal. Jadi kalau orang seperti cuci darah itu sebenarnya minumnya harus sedikit gitu. Jadi 500 cc dalam 24 jam. Karena fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi seperti orang normal gitu. Oke, untuk diagnosa awalnya seperti apa ya? Mungkin bisa kita lihat Dok. Sebenarnya di Puskesmas itu di PPK 1 istilahnya pelayanan pertama fase 1 sebenarnya sudah bisa diperiksa. Itu yang simpel sekali sebenarnya itu pemeriksaan istilahnya yang dikenal dengan GFR, yaitu glomerular nephritis rate-nya itu. Jadi untuk mengetahui daripada fungsi ginjal. Untuk mengetahui fungsi ginjal itu terganggu dari EGFR-nya itu. Terus yang kedua dari albumin urea. Jadi kalau seseorang albumin ureanya itu dia tinggi, itu menunjukkan adanya suatu kerusakan daripada ginjal. Sehingga yang dikenal di masyarakat itu yang namanya kebocoran daripada ginjal. Baik. Nah, itu. Yaitu kita kembali lagi kepada masyarakat harus lebih mengenal lagi mengenai risiko-risiko tadi, hipertensi, diabetes, kolesterol, merokok, oke. Atau dengan riwayat adanya suatu gangguan ginjal
pada keluarga. Oke, tapi ini tentunya bisa dicegah begitu ya untuk gagal ginjal ini. Apa ada faktor bawaan itu pun juga bisa menjadi salah satu Ya, penyebab? semua diabetes itu kan sama hipertensi itu kan bawaan gitu. Jadi maksud kita itu dia harus dikoreksi pada seseorang apabila tekanan darahnya itu tinggi, umpamanya 200. Masyarakat kita harus diberitahu. Jadi target yang harus dicapai itu sebenarnya 140/90. Dan apabila pada orang dengan diabetes, hipertensi dengan diabetes, itu tensinya harus diturunkan 130/80. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu diberikan obat dari 200, umpamanya 160, oh saya baik, sudah turun, tapi saya tidak mempunyai gejala. Itu akan juga memberikan komplikasi kepada jantung, ginjal maupun stroke. Jadi biarpun itu dia dikatakan baik, obatnya itu harus minum, harus kurang dari 140/90. Jadi obat itu kalau tidak diminum justru akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Nah ini yang harus diberikan. Tetap harus minum obat begitu ya dok ya? Selama tinggi. Gitu. Selama tinggi, oke. Tapi bisa nggak sih misalnya tidak minum obat, akan tapi dengan mengubah pola hidup dan juga mengkonsumsi makanan ataupun juga minuman yang sehat? Memang pengalaman kita itu masyarakat kita kadang-kadang itu salah kaprah gitu. Dimana kita butuh kalori itu, karbohidrat itu 80%, protein 15%, 5% itu lemak. Yang terjadi di masyarakat sekarang itu justru lemaknya yang dibuat 80%. Kalau enggak proteinnya juga nih. Iya, proteinnya yang bener. ditinggikan, sehingga itu memperberat metabolisme tubuh, terutama ginjal. Di mana yang 80% karbohidrat itu sekarang, anak-anak sekarang itu 15%-nya dibuat 80. Nah itu yang sering harus dipahami pada masyarakat kita, terutama sekarang anak-anak muda ya. Habis minum ini ke mall, minum minuman yang lain. Kan kita juga tidak ngerti itu komposisi daripada minuman yang diminum oleh kita. Oke, olahraga sama olahraga di malam hari itu pun juga benar nggak sih dok? Olahraga itu di mana aja, kapanpun bisa itu dilakukan. Tapi syarat olahraga itu harus istirahatnya cukup, baru olahraga. Dari pagi sampai sore misal kerja nih, terus ada waktunya malam. Harusnya malam untuk istirahat, tapi malamnya untuk berolahraga. Nah, itu kan gimana? Sudah beban. Oh, malah tidak boleh? Iya, justru aktivitas itu yang sudah berat di waktu siang hari diperberat oleh waktu malam hari. Nah, ini yang ya kadang-kadang gitu, syarat olahraga itu minimal kan 1 minggu 2 kali 15 menit itu saya kira udah cukup gitu. Oke, baik. Nih, terus makanan itu yang cukup tadi itu 80%, 15% protein, 5% itu lemak. Nah, dan dilihat juga bagaimana supaya ginjalnya, jantungnya itu bagus, dilihat faktor risiko. Jadi risk faktor yang ada itu ya seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, obesitas, itu harus dikontrol. Kalau itu dikontrol dengan baik, itu biarpun dia diabetes, dia akan baik, tidak akan menimbulkan komplikasi kepada organ yang lain. Nah ini yang harus kita berikan kepada masyarakat. Apa perlu misalnya kita setiap bulannya atau setiap berapa bulan sekali ke rumah sakit untuk screening kesehatan begitu dok? Ya, cuman kita itu kan bukan asuransi. Ya. Kalau asuransi itu punya kewajiban dia. Sebelum masuk asuransi dia harus dicek dulu semua gitu. Kira-kira seperti apa yang ada. Nah, di situ kita baru bisa memilih pada pasien ini dia menderita apa yang. Dan diharapkan minimal setahun kalau memang tidak ada gejala yang lain atau komplikasi yang lain. Tetapi kalau itu diperlukan 6 bulan atau 3 bulan, bisa dilakukan check up untuk pada pasien tersebut. Oke, baik. Nah, saya ke Pak Kus dulu ya dok ya. Pak Kus, kita kan melihat nih ternyata memang kasus ini benar adanya. Nah, dari Dewan sendiri, menurut kacamata Bapak, perlu nggak sih misalnya adanya satu kerjasama begitu dengan rumah sakit tertentu untuk memberikan sosialisasi ataupun juga pemahaman-pemahaman terkait kesehatan nih, tidak hanya gagal ginjal saja kepada masyarakat nih Pak? Ya, saya gini, saya senang sekali ya pada sore hari ini. Tadi Mbak Atika tanya, Dr. Riri Koswadi, bahwa kita itu sering mendengar kalau ginjal itu kaitannya dengan diminum air banyak. Ternyata
dokter ini tidak menghendaki seperti itu. Karena terlalu banyak juga tidak baik. Nah, Betul. saya sebagai orang awam juga seperti itu, Dok. Sering mendengar bahwa untuk menyegarkan ginjal kita diminum yang banyak. Nah, kan gitu. Nah, ternyata saya setuju sekali dengan kerjasama ahli kesehatan, kedokteran, rumah sakit untuk bekerjasama untuk mensosialisasikan, setuju sekali. Karena memang harus ahlinya yang mensosialisasikan. Kalau tidak seperti itu ternyata kebanyakan minum juga tidak baik. Betul. Kan gitu. Karena apa? Ginjal itu kan, fungsi ginjal itu kan sebagai organ tubuh yang di situ membuang metabolisme dari tubuh. Iya. Ya, berbentuk air seni. Kalau ginjal, kalau hati itu lewat air besar. Nah, ini kan penting sekali bahwa mungkin juga ini banyak dok yang profesinya sebagai driver. Nah, ini dia nih. Terus Anggota dewan kayaknya juga loh Pak, rapat terus dari ya, pagi sampai dengan sore. Banyak duduk. Minum suplemen. Itu yang terjadi, banyak kejadian ginjalnya terserang di situ. Baik, nanti Itu kayaknya betul dokter tidak itu, Iri Dok? bisa menjawab, tapi kita Iya. harus jeda dulu ya. Kita akan ke musik lagi. Ini ada Genoveva and Friends dengan lagu yang berikutnya. Tetap bersama kami di Ranah Publik. Tahukah sepenuhnya sendiri, aku kan selalu ada di sini.
Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk ranah publik di kesempatan kali ini. Saya kembali ke Dokter Irina. Dok, ini saya juga ingin mengetahui nih terkait kasus-kasus yang mungkin juga pernah dokter tangani ini khususnya di DIY terkait tentang penyakit ginjal ini apa saja nih dok? Ya, seperti pada pasien itu kalau mengalami gangguan ginjal, dia kan harus sisa metabolisme yang tidak bisa dikeluarkan melalui kencing, itu melalui mesin yang namanya hemodialisis, mesin cuci darah. Di situ bisa dengan dilakukan cuci darah, sisa-sisa metabolisme tadi yang tidak bisa dikeluarkan, itu bisa dikeluarkan melalui mesin, terutama urium dan kreatinin. Kalau itu tidak dikeluarkan, di mana pada stadium 4-5 itu dia akan menyebabkan pada pasien itu menimbulkan rasa mual, sulit tidur, gelisah, nafsu makan kurang gitu. Sehingga pada pasien kadang-kadang lemas, kadang-kadang pasien itu kesadarannya menurun. Nah, ini yang harus kita perhatikan pada pasien. Orang-orang kita datang itu ke kita sudah, kalau kita punya stadium 1-5 itu sudah stadium 4-5. Stadium 4-5 itu menimbulkan suatu gejala. Oh, jadi kalau 1-3 belum ada gejala belum yang ada terlihat? Gejala ya, hampir 70%, 80% itu memang tidak bergejala. Ya. Jadi gejalanya timbul setelah stadium 4-5. Seandainya kalau stadium 1, stadium 2 itu bisa dikoreksi. Jadi kalau di PPK 1 di puskesmas, kalau sudah ada stage 1, stage 2 dengan pemeriksaan EGFR sama albumin urea, itu merupakan satu tanda awal untuk mendeteksi adanya suatu gangguan pada ginjal. Itu sebenarnya harus dirujuk kepada dokter ginjal hipertensi. Supaya apa? Nanti harapan hidupnya itu lebih diperpanjang lagi dengan dengan intervensi, dengan diberikan obat-obatan yang baik gitu. Tapi kalau sudah stadium 4-5 cuci darah, ginjal itu jeleknya tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal. Jadi risiko dia harus cuci darah lewat perut atau dilakukan transplantasi ginjal. Kalau cuci darah dengan jangka waktu yang lama itu juga bisa menimbulkan sesuatu dalam tanda kutip di dalam bagian atau organ tubuh kita nggak sih dok? Iya bisa kalau itu tidak terjaga dengan baik. Jadi pada pasien dengan gangguan ginjal itu minumnya itu tidak boleh terlalu banyak. Lebih dari 500 dia pasti akan sesak gitu, langsung spontan. Kira-kira demikian yang harus diperhatikan dan makanya harus sudah cukup gitu. Jangan dibalik, minumnya banyak, makanya sedikit. Jadi makanya banyak, minumnya harus sedikit. Jadi 500 cc 24 jam. Oke, berarti khususnya kalau yang pengen diet itu juga dietnya jangan yang ngarang atau ngawur gitu ya. Biasanya makannya dikit, minumnya banyak nih dok. Istilahnya ada ahli gizi yang yang menentukan gitu. Tetapi kenyataan pasien kita itu makannya itu kurang, proteinnya kurang, karbohidratnya kurang. Kalau sudah cuci darah, seandainya itu dibiarkan, dalam hasil penelitian di rumah sakit itu menunjukkan apa yang dimakan itu masih kurang, tapi minumnya yang banyak. Nah, ini yang kadang-kadang memberikan komplikasi. Kapanpun pada pasien itu harus dilakukan cuci darah segera. Kalau itu enggak, dia kapanpun bisa akan terjadi. Jadi itu kira-kira hampir angka kematiannya nomor 8 itu pada gangguan ginjal kalau terjadi suatu komplikasi. Oke, baik. Pak Kus gimana nih Pak Kus? Sudah dievaluasi selama ini makan dan juga minum, banyak makan ataupun juga minum nih Pak? Nah itu, jadi sebetulnya apa yang disampaikan dokter ini tadi betul-betul ginjal itu memang fungsinya memang istilahnya berat sekali ya istilahnya. Kalau memang ginjal fungsinya untuk membuang sisa-sisa yang di metabolisme tubuh lewat urin. Nah, kalau memang kami juga sarankan pada masyarakat dengan istilahnya ginjal itu betul-betul tingkat kematiannya tinggi tadi, ini kan masyarakat harus hati-hati
untuk menjaga kesehatan tadi berkaitan dengan ginjal karena bisa menghabiskan tanah dan pekarangan itu. Kalau harga ginjal betul, Mbak. Iya. Sekarang kalau sudah cuci darah, Dok. Benar. Ya kan? Apalagi tidak punya BPJS, habis no pekarangannya. Iya. Paling tidak kalau yang sudah kami lihat di masyarakat kan seminggu 2 kali. Iya. Kalau tidak cuci darah sekali aja tubuhnya sudah biru seperti itu kan ngeri sekali. Maka bagi perhatian masyarakat seperti itu untuk jaga kesehatan terkait dengan istilahnya ginjal kita. Oke, perlu nggak sih misalnya ada posko ataupun juga layanan aduan begitu dan juga DPRD DIY juga memfasilitasi itu begitu itu Pak? harusnya puskesmas sudah menyiapkan. Oh, Mbak. dari puskesmas. Iya dong. Iya. Oke. Apalagi sekarang kan kalau memang itu penekanannya untuk sosialisasi kan relawan-relawan kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat itu kan sudah pada berjuang ibu-ibu itu untuk misalkan dalam yang kecil-kecil saja pemeriksaan tempat mandi itu seminggu 2 kali, ada jentiknya ndak supaya tidak mewabah, itu kan relawan semua sebetulnya. Wong pos yandu lansia yang melaksanakan. Kalau itu digerakkan apa salahnya sih? Untuk mensosialisasikan tentang kesehatan masyarakat. Oke, kalau Bapak bisa mengevaluasi bagaimana nih Pak untuk misalnya penanganan penyakit yang ada di khususnya daerah istimewa Yogyakarta, tidak hanya di rumah sakit sampai dengan sektor bawah, puskesmas sudah baik, kurang baik, atau perlu ditingkatkan lagi atau bagaimana? Jadi kalau pengamatan kami gini ya, harapan kami ya, pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit yaitu jangan dibeda-bedakan dong yang pakai BPJS dengan yang bayar secara umum BPJS itu sama ada yang bayar, gitu. ada yang asuransi itu beda loh. Nah terus harus gimana nih Pak? Ya itu ya pemerintah harus istilahnya tanggap dalam hal itu supaya apa masyarakat kita itu memang terlayani dalam bidang kesehatan karena penting sekali kesehatan pendidikan ini kan penting sekali menjadi tanggung jawab pemerintah juga Mbak. Oke, kalau dilihat selama ini ada kendala begitu nggak sih Pak yang dihadapi Pak? Berkaitan apa masalah Ya kendala, terkait Mbak? penanganan ini, kasus-kasus yang ada, khususnya kasus penanganan penyakit yang ada di DIY. Ya, saya rasa kalau penanganan penyakit itu Dinas Kesehatan akan selalu berusaha. Kita dorong selalu berusaha gimana caranya untuk istilahnya menampung istilahnya keluhan masyarakat terkait kesehatan tersebut, Mbak. Selalu kami dorong ke sana. Oke, dari DPRD DIY Iya. selalu support begitu ya Betul, Pak, Mbak. dalam bentuk apapun itu. Dalam bentuk apapun, karena memang tugas kami sebagai wakil rakyat, Mbak. Oke. Kalau rakyatnya sehat, kami juga senang sekali. Anggaran 2023 ini sudah siap ya Pak tentunya untuk Siap kesehatan. Bahkan pendidikan kalau ini kan baru ramai pendidikan. Ya kalau perlu dana ditambahkan di sana. Oke. Kenapa tidak? Oke. Ini masyarakat bisa mencatat ya. Boleh dicatat. Oke, baik. Saya kembali lagi nih ke Dokter Iri. Nah, Dok, usia yang paling rentan terkena gagal ginjal akut dengan misalnya pola hidup yang tidak sehat itu di usia berapa sih, Dok? Agar kita itu lebih aware dari sekarang nih, Dok. Ya, usia yang menurut hasil dari survei dari pemerintah kita itu 35 sampai 60 ke atas itu rentan sekali. Hampir 70% itu gagal ginjal oleh karena usia 35 sampai 65 tahun ke atas. Tapi semua itu bisa dicegah ya tentu saja. Sebenarnya ya? dicegah bisa. Kalau dia sudah stadium 1 atau 2 di puskesmas sebenarnya seperti apa yang dikatakan tadi, di puskesmas sebenarnya sudah bisa ditangani gitu loh. Jadi kalau untuk stadium 1-2. ya, stadium 1-2 itu sebenarnya sudah harus direfer. Artinya dikirim ke dokter konsultan ginjal hipertensi supaya nanti di-manage dengan baik komplikasi-komplikasi yang ada. Nah, untuk sementara mungkin dari puskesmas itu sudah mengirim ke dokternya, tapi mungkin pasiennya yang tidak mau gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi pada pasien itu sebenarnya kita harus lebih mengenal secara dini faktor risiko apa yang ada pada pasien. Ya seperti tadi itu hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, obesitas, perokok gitu, atau riwayat keluarga itu harus lebih intensif lagi. Paling tidak 3 bulan tuh kalau sudah dari awal sudah ketahuan itu
yang diperkirakan dari hasil penelitian penelitian itu harapan hidupnya itu yang sebenarnya 4 tahun bisa 11 tahun dengan terapi yang paling baik. Gitu kira-kira. Ciri-ciri yang bisa kita lihat secara langsung apa nih dok? Agar kita lebih mawas diri juga nih. Ya, kita harus sebenarnya mengecek tadi itu EGFR sama albumin urea. Kalau itu sudah ada stadium 3, itu sudah dikirim ke dokter nefrologis. Atau dia itu albumin ureanya lebih dari 30 gram, gitu, miligram per gram, itu sudah harus dikirim supaya dapat pelayanan lebih baik. Jadi tidak bisa dilihat misalnya dari air kencing misalnya berwarna agak pekat begitu atau jarang pipis istilahnya seperti itu tidak bisa dilihat dari itu. Tidak bisa, kadang-kadang itu hampir 80% tuh pasien tidak tahu dia. Gitu loh. Gejala itu akan menimbulkan ke ginjal. Jadi dia ya biasa-biasa. Orang kita itu kan biasanya saya enggak apa-apa kok. Dokter mengatakan seperti itu gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kita sebagai dokter itu harus menjelaskan bagaimana promotif preventif itu sudah bisa diberikan sejak awal di PPK 1 gitu. Itu yang harus disosialisasi kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita, saya masih baik kok dokter, saya mau dikirim, ada-ada aja mungkin seorang dokter itu seperti itu. Oke, nah ini mumpung ada dokter Iri di sini nih, biasanya kan kita nih perempuan yang pengen terlihat cantik, banyak kesalahan kecantikan, misalnya kayak suntik putih, seperti itu dok, kemudian infus whitening, itu sebenarnya juga ada yang bilang berbahaya untuk ginjal, tapi ada dokter juga yang bilang nggak apa-apa kok itu aman, seperti itu, asal ada pengawasan dari dokter. Nah itu bagaimana dok? Ya sebenarnya bagian seperti itu harus dikonsultasikan dulu. Jadi orang kita itu biasanya salah kaprah tadi itu. Selalu kalau melihat sesuatu yang baik, biarpun itu istilahnya memberikan efek, kita itu selalu ingin mencoba gitu loh. Tambah pingin mencoba, padahal itu ya ngapain mungkin kita itu dengan keadaan yang seperti sekarang kita mau pakai yang ini. Itu kan kita juga tidak tahu komposisi, tapi seorang dokter itu yang melakukan itu, dokter itu harus menjelaskan kepada pasien secara terbuka. Tidak boleh seorang dokter itu, jadi kalau pasiennya itu belum merasa puas, dokter itu harus sejelas-jelasnya memberikan sebaik-baiknya kepada pasien. Oke, artinya juga menjadi pasien itu juga harus cerdas ya dok. Ya, kalau misalnya memang cerdas, tidak tahu, kita ya. harus tanyakan ke dokter. Ya, betul. Kemudian juga kita harus mengetahui komposisi apa saja atau kandungan zat di dalam, misalnya zat pemutih dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya ada zat lain yang masuk ke dalam tubuh kita, itu juga harus kita hati-hati juga dok untuk efek jangka panjangnya. Jadi seorang dokter itu apa yang dimasukkan baik oral maupun dengan suntikan, seorang dokter itu mempunyai kewajiban menjelaskan obat yang mau diberikan. Dan pasien mempunyai hak untuk mengetahui hal itu. Gitu. Jadi kalau itu sudah terjalin dengan baik, itu tidak akan terjadi. Gitu. Tapi kadang-kadang ya maaf mungkin dokternya tidak menjelaskan gitu loh. Atau masyarakat terserah dokter. Jadi memang pasien itu harus cerdas tadi itu. Jadi dokter itu tidak semata-mata itu memberikan, tapi dia menutupi hal yang istilahnya maaf, yang sebenarnya pada pasien itu harus sudah diberikan. Nah ini yang kita ya memang kan seorang dokter kan disumpah ya. Oh iya, ada sumpah dokter juga ya. Jadi katanya ada orang yang tidak tahu, tapi ada yang lebih tahu gitu. Kira-kira seperti itu ya Pak Kus. Oke, nah Pak Kus ini juga kayak perlu nggak sih misalnya aturan yang lebih tegas lagi terhadap penanganan segala penyakit yang ada di DIY ini khususnya nih Pak? Ya saya rasa bisa Mbak Artika kalau memang itu dibutuhkan untuk berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Toh kita juga punya fungsi legislasi tadi, ya nanti tinggal komunikasi kita dengan dinas kesehatan, perlukah kita buatkan payung hukum perda itu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya terjun langsung ke lapangan begitu juga sudah selalu dilaksanakan ya oleh anggota dewan. Begitu sudah, untuk melihat bagaimana masyarakat yang ada di DIY ya Pak. Sudah Mbak, sudah dilakukan lewat misalkan reses
Saya turunnya anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat berkaitan dengan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pemberdayaan. Terkait disukat memang mesti diselipi, Mbak. Oke. Diselipi tentang kesehatan masyarakat seperti apa, sejauh mana lah. Baik, Pak Kus dan Dokter Iri, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan kita yang semakin menarik lagi. Tentu saja tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali pemirsa Ranah Publik dan kita masih bersama dengan anggota DPRD DIY Bapak Haji Kuswanto SIP dan juga ada Dr. Iri Kuswadi, Ketua Korwil Pernefri Yogyakarta, masih terkait cegah gagal ginjal dengan perilaku hidup sehat. Ini mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Baik, sudah banyak sekali nih Dok yang tentu saja kita obrolkan dari tadi. Nah, tentu bagaimana sih Dok agar kita ini khususnya bagi masyarakat agar lebih sadar, agar lebih memahami bahwa ternyata kesehatan itu sangat penting loh. Dan kesehatan ini adalah investasi masa depan kita dari bayi sampai dengan kita menua nanti. Ya, betul. Jadi masyarakat kita yang saya tahu gitu loh. Kenapa? Jadi kadang-kadang pasien itu ya umpamanya dalam kehidupan sehari-hari dia harus pagi hari sebelum berangkat kerja dia harus makan. Di waktu jam makan siang kita harus makan. Jadi kalau malam ya harus makan. Jadi kalau itu teratur insya Allah biasanya baik gitu loh. Tetapi orang-orang kita itu pagi enggak makan ya. Pagi siang ngopi nih Dok. makan. Ngopi sama gitu. roti doang ya. Gitu. Oke. Terus malam ya cuman malam aja yang makan. Kadang-kadang siang makan, pagi tidak, malam tidak makan. Jadi nunggu. Jadi kita yang penting itu maintenance bagaimana tubuh itu kita tetap sehat gitu. Tapi kalau itu dikurangi dari salah satu itu akan timbul penyakit pada pasien ini. Karena apa? Stamina pasien itu akan menurun, tidak di-maintenance dengan baik. Istilahnya sama dengan kendaraan, dia mau pergi ke Surabaya, tapi pasien itu kadang-kadang yang lama dengan yang baru itu kan dianggap yang lama itu makan sedikit enggak apa-apa. Justru waktu usia kita itu harus makannya harus diatur. Minum sama makan. Yang dua benar itu makan sedikit-sedikit tapi sering atau makan misal cuma berapa kali tapi banyak nih Dok? Iya, enggak apa-apa. Kalau dia mau banyak pagi, siang, malam enggak apa-apa. Tapi pada usia geriatrik 60 tahun ke atas itu makan banyak itu pasti kurang gitu loh. Jadi frekuensinya yang ditambah. Jadi frekuensinya umpamanya dari pagi sampai siang. Karena orang usia geriatri itu nafsu makan lihat makanan enggak. Tetapi kalau tidak makan, dia risiko dia akan berkurang staminanya. Jadi makan itu penting sekali. Jadi pada usia geriatrik itu makan sama minum tuh harus gitu loh. Jadi harus sedikit dipelajari, dipaksa. Kadang-kadang kan kita usia seperti itu ya udahlah, memang orang usia seperti saya itu umpamanya orang menganggap makanya sudah dikurang ya pantas saja. Sebenarnya enggak, harus di-maintenance sesuai seperti yang masih muda. Baik. Kalau tidak mampu sekali itu, dia itu frekuensinya yang ditambah. Jadi umpamanya 6 jam dibuat 5 jam, 4 jam. Sedikit tapi sering. Oke. Baik. Menjaga stamina pada pasien. Nah, Dok kan tidak hanya makanan, tentu saja minuman juga yang masuk dalam tubuh kita. Ini gaya hidup lagi sih. Sekarang ini kan anak muda juga banyak yang ngopi, kemudian teh. Mungkin juga bapak-bapak anggota dewan begitu ya. Kalau misalnya rapat duduk lama, suguhannya kopi teh. Itu bagaimana nih Dokter? Pengalaman saya gitu, kopi itu ternyata sekarang itu membuat orang itu lebih tambah awet muda gitu. Wow. Mungkin seperti Pak Kus sudah tambah muda. Tambah gitu muda lah. ya Pak Kus ya. Jadi penelitian sekarang itu orang yang minum kopi itu justru bisa memperpanjang usia. Gitu. Ada Dan tapinya lebih nih, enjoy. ada tapinya nggak nih Dok? Apa? Maksudnya tapi kopinya memang harus kopi hitam. Ya, dari hasil penelitian saya belum membaca secara keseluruhannya orang menganggap kopi hitam.
Karena kopi itu kalau diminum itu kalau enggak manis kan enggak mau. Kan di situ manisnya itu mengandung karbohidrat. Oke. Jadi kalau minum kopi dengan manis, dia pasti seger. Oh iya, Gitu. oke. Orang Jawa bilang tombo ngantuk gitu ya Pak. Tapi memang begitu ya. Ini Pak Agus nih mungkin juga jadwalnya kan padat ya Pak. Harus rapat, kemudian harus kunjungan, harus terjun langsung ke lapangan seperti itu. Kita juga masyarakat pengen tahu nih gaya hidup anggota Dewan itu seperti apa sih sehingga bisa menjadi seorang yang sehat sampai dengan sekarang nih Pak Agus. Kalau mau tanya masalah itu anggota Dewan banyak kesibukan tapi sehat ya. Kalau saya prinsipnya pikirannya senang kok Mbak. Oh harus happy pikiran dulu ya happy Pak. terus, happy saja. Nggak usah pikiran itu kan berpengaruh pada padat fisik kita. Ya. Dan kalau saya tetap gini Mbak, orang tua kita, mbah-mbah kita itu justru malah usianya panjang. Nah itu dia. Ya kan? Tapi kenapa sekarang usianya paling tuh 70 sudah dud kan gitu. Karena Iya, menurut Pak. saya ya Mbak ya, sekarang dari produk pertanian aja. Beras kita itu sekarang sudah di situ tercemar, misalkan pupuknya sudah pupuk kimia. Kimia benar. Nah, organiknya sudah hilang sekarang. Kita makan, anak-anak kita itu makan yang istilahnya banyak yang diolah pakai penyedap masakan. Oke. Sehingga dirasa lidah itu enak. Padahal itu kan sebetulnya tidak benar. Dulu tidak ada. Orang tua minum air putih, air kendi. Oh iya. Mau makan nasi sudah dingin baru dimakan. Dimakan. Nah iya Ya benar kan gitu. sekali. Ini kan sebetulnya pengaruh betul kalau dibuktikan sampai sekarang. Ternyata mereka usianya 110, 100 umur 80. Ayah saya itu masih bisa membaca koran, tidak pakai kacamata. Di umur berapa Pak? 80. 80, Iya. wow. Ini fakta loh Mbak Iya. Atika. Nah ini kan perlu kita bercermin kepada orang tua kita dulu. Nah, istilahnya pola hidup dan orang tua kita ekstrim, nerima yang pandem dan sebagainya itu masih dipegang Masih kan dipegang, gitu. ya. Jadi hidupnya itu tidak ngongso lah istilahnya. Ya, kalau gerangsang hidupnya, pemikirannya tapi wah saya harus begini. Nah ini betulnya kan memacu pikiran, sedangkan pikiran itu kan terbatas Mbak. Kemampuan untuk berpikir, kalau beban pikiran kita berat, fisiknya sudah berat, saya yakin jantungnya yang kena. Waduh, Kan gitu. jadi hidup ini harus dibikin enjoy aja Oh, begitu enjoy ya, aja seperti hidup Pak itu, Kus kan ya. gitu, Tapi iya. minum multivitamin juga nggak sih Pak? Enggak pernah saya. Oh enggak? Saya paling jamu Jawa. Oh jamu, oke, Iya, tradisional begitu ya? tradisional yang saya minum. Baik, nah ini menarik sekali nih. Gimana nih dok, ada kan jamu yang tradisional, kemudian juga ada multivitamin yang buatan pabrik. Nah dalam konsumsi misalnya jangka panjang itu sebenarnya bagus atau tidak Iya. sih untuk tubuh kita? Kalau kita lihat itu, saya sebagai dokter gitu, saya tidak pernah memberikan multivitamin untuk Oh, pasien. Cuman saya menganjurkan makanan yang dimakan itu harus cukup. Itu aja sudah cukup gitu. Oke, karena di sayur buah-buahan tuh udah Sudah ada terdapat semua di situ. vitamin di Ya. situ ya. Tujuannya apa kan kita enggak ngerti juga. Gitu loh. Seperti tadi disebutkan yang apa Apa Pak? herbal ya, Oh apa iya, ya? ha. Yang ditanyakan dulu kita waktu kuliah itu herbal tidak dianjurkan gitu. Tapi Oh, sekarang betul. kan Kalau dianjurkan. jamu tradisional kayak biasa itu masih Cuman nggak masalah itu ya yang Pak? ditentukan penelitiannya yang belum ada. Jadi dosis dan komposisi yang benar itu belum ada. Mungkin khasiatnya ada gitu loh. Tapi kan itu yang diperlukan dosis, khasiat, kandungan yang ada di di herbal itu. Mungkin iya, tapi dosisnya berapa kan kita enggak ngerti. Masih belum ada penelitian yang ini. Jadi herbal kadang-kadang itu supaya laku, ya aja dimasukkan herbal supaya dia istilahnya nanti masyarakat yang nentukan mau beli atau enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kita itu seperti yang kita tahu itu obat-obat tradisional itu memang baik, khasiatnya ada. Orang-orang tua kita kan dulu, tetapi obat-obat seperti contohnya obat anti hipertensi itu tidak memadai untuk dosis yang harus diberikan sesuai dengan target apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kompetensi. Jadi
biarpun kita merasa enak, tapi kalau tensinya lebih dari 140/90 harus dia minum obat. Oke. Tapi dipilih obat yang baik. Gitu. Baik, ini Pak Gus tapi tetap sehat ya Pak. Alhamdulillah sampai dengan sekarang Insya masih Allah. bisa Iya, beraktivitas ya. mudah-mudahan sehat terus. Hampir 1 jam loh Pak, kita nggak kerasa ngobrolnya ini. Nah, seperti biasanya Pak, mungkin ada closing statement atau mungkin juga harapannya ini Bapak sampaikan kepada masyarakat. Oke. Monggo Pak Gus dulu silakan. Ya, kami sampaikan pada masyarakat selaku wakil rakyat bahwa yang namanya sehat itu mahal harganya. Maka betul-betul masyarakat kami harapkan untuk menjaga kesehatan masing-masing. Dan kalau mengkonsumsi sesuatu ya yang kita anggap tidak merugikan tubuh kita lah. Jadi selalu berhati-hati terhadap kesehatan kita karena sehat itu mahal harganya. Apalagi tidak punya BPJS dan yang asuransi yang lain. Loh, ini berat. Ya, Oke. Sekali lagi pesan kepada masyarakat untuk hidup sehat, Mbak. Baik, terima kasih Pak Gus. Monggo Ya. silakan Dokter Iri ada yang disampaikan. Ya, saya mengimbau memang kepada masyarakat tuh pergunakan puskesmas itu sebagai ujung tombak yang harus kita mengetahui mengenai kesehatan kita. Untuk menghindari itu memang di puskesmas itu di PPK 1 itu sudah ada pemeriksaan albumin urea dan yang tadi disebutkan GFR itu. Sehingga kalau itu sudah dari awal kita tahu penyakit itu bisa dihindari gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita itu kan tidak mau di puskesmas gitu loh. Juga BPJS seperti yang dikatakan Pak Gus tadi itu, kalau cuci darah itu setiap bulan itu hampir 15 juta. Waduh, mahal banget ya. Iya. Jadi kalau dia pakai BPJS itu gratis. Tapi masyarakat kadang-kadang, BPJS. Yang saya tahu itu pelayanan VVIP dengan BPJS itu sama, obatnya sama seperti. Ya kadang-kadang obatnya apa BPJS gitu. Kelihatannya rendah sekali gitu. Saya aja sebagai anggota BPJS dan saya memakai obat ya BPJS. Oke, baik. Terima kasih Ya, Dokter ya, Iri ya. dan juga Pak Kus yang sudah berkenan hadir di TVRI Yogyakarta. Semoga untuk obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Amin. Dan juga bisa membuka hati masyarakat bahwa memang kesehatan itu mahal harganya ya, Iya, Pak. Mensana betul. in corpore sano. Iya. Baik, akhirnya saya Artika Amelia harus pamit dari ranah publik kali ini. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, menutup perjumpaan kita seperti biasanya ada satu lagu persembahan dari Genoveva and Friends.